Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Gandhi. Kami dari Spam Remover by Telkomsel. Di sini akan mempresentasikan tentang campaign kami. Di sini ada saya Maurice Kawada dan partner saya. Saya Lamhot Panjaitan. Baik, kami akan mempresentasikan tentang campaign yang akan kami buat. Pertama ada executive summary-nya. Ini ada tentang About Us. Jadi kami adalah Spam Remover by Telkomsel, merupakan bagian dari PT Telkomsel atau PT Telekomunikasi Seluler yang menyediakan solusi atas marketing spam. Di mana jadi Telkomsel ini membentuk sebuah tim, yaitu kami sebagai marketing public relation-nya untuk menyelesaikan masalah customer tentang supaya mereka tidak terganggu dengan marketing yang disebabkan oleh Telkomsel sendiri, yaitu berupa SMS Blast. Berikut timnya, yaitu ada saya dan juga Lamhot sebagai marketing public relation dan juga sebagai project officer dari Spam Remover by Telkomsel. Nah, background-nya adalah, jadi sekarang kita ini berada di zaman globalisasi dan juga digitalisasi. Jadi kayak semua di sekitar kita nih udah menggunakan dengan teknologi canggih, semua teman-teman gitu. Penggunaan ponsel kan salah satunya. Dalam ponsel ini kita harus menggunakan provider untuk berkomunikasi. Berdasarkan jumlah pelanggan nih, Telkomsel ini masih memimpin pasar hampir dari lebih setengah dari warga negara Indonesia. Kalau menurut data nih pada tahun 2022 silam nih mencapai 6,5 juta pelanggan dan juga 175 juta pelanggan kartu prabayar. Ini berdasarkan CNBC Indonesia pada 2022 silam. Nah, Telkomsel ini terus konsisten menggunakan strategi marketingnya berupa menyampaikan informasi dan juga promo layanan dalam bentuk SMS Blast. Cuman Telkomsel juga aware nih sama ya apa yang mereka lakukan ini, apakah SMS Blast ini akan menyebabkan penumpukan pesan bagi customer sehingga dia membentuk tim ini supaya SMS ini tidak menjadi spam marketing, akhirnya terbentuklah Spam Remover hadir sebagai solusinya. Untuk campaign-nya akan dijelaskan oleh Lamhot. Lalu kita akan membahas tentang About Campaign. Sebelumnya, apakah Ibu dan teman-teman semua pernah mendapat SMS seperti ini? Ini adalah contoh dari marketing spam. Kalau bisa dibaca di sini, dapatkan cashback 70%, bisa internetan, ada murah banget, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh marketing spam yang sering dialami oleh beberapa orang. Nah, aplikasi Spam Remover bisa secara otomatis menghapus pesan jika tidak dibuka dalam kurun waktu 48 jam setelah pesan diterima. Jadi campaign ini berangkat dari orang-orang yang mengalami kerugian atas marketing spam ini, di mana kerugian tersebut merupakan kerugian mengenai marketing spam, di mana yang sangat merugikan untuk storage di handphone kita. Nah, Spam Remover hadir untuk pengguna iOS dan Android. Selanjutnya kami akan membahas tentang logo dan tagline. Yang pertama itu logo dulu. Nah, logo di sini, kenapa kita di sini ada lambang surat? Lambang surat ini melambangkan sebagai notifikasi dari kegiatan marketing. Sementara gambar X melambangkan penolakan pada marketing spam. Lalu warna biru pada logo melambangkan kepercayaan. Diharapkan Spam Remover dapat menjadi kepercayaan bagi seluruh penggunanya di kemudian hari. Sementara lambang merah selain menunjukkan penolakan terhadap marketing spam, warna merah pada logo juga melambangkan Spam Remover masih menjadi bagian dari Telkomsel. Selanjutnya, ini dia tagline kita. Yang pertama, less spam, more storage. Yang kedua, buang yang tidak perlu. Kenapa sih less spam, more storage? Less spam. Less spam itu berarti menginisiasikan bahwa kalian akan lebih jarang melihat adanya marketing spam. Nah, sementara more storage, ini berarti aplikasi ini akan membuat storage kalian menjadi lebih efisien. Lalu yang kedua, buang yang tidak perlu. Kenapa sih buang yang tidak perlu? Karena tagline ini mengartikan bahwa sesungguhnya marketing spam yang tidak pernah dilihat adalah hal yang sangat merugikan. Maka dari itu harus dibuang karena tidak diperlukan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada target marketnya. Untuk target market campaign kita kali ini, kita juga menelusuri target market dari pengguna Telkomsel itu sendiri. Jadi mulai demografisnya ada pria dan juga wanita, terus juga usianya kita mulai dari 17 yang sudah legal, yang sudah bisa menggunakan, yang sudah punya KTP sehingga bisa registrasi provider, dan juga sampai 60 tahun. Untuk pekerjanya ada pelajar dan juga pekerja,
Terus dia biasanya di kelas menengah dan juga menengah atas. Untuk geografisnya di wilayah Indonesia, dan untuk psikografisnya adalah masyarakat Indonesia yang memiliki ponsel dan ingin berkomunikasi menggunakan jasa telekomunikasi atau provider dengan kualitas yang sudah tidak diragukan lagi, dan juga ingin terhindar dari marketing spam, dan juga menginginkan storage yang lebih efektif dan efisien. Next slide. Nah, selanjutnya ada situasi analisisnya. Jadi sebelumnya terbentuk campaign tadi, kita juga melakukan mini survei terlebih dahulu yang dikirimkan kepada semua rekan, kerabat, dan juga kenalan dari saya dan juga Lamhot pada link berikut, yaitu spam marketing survei. Dan berdasarkan survei yang dilakukan selama 5 hari tersebut, didapatkan 35 responden. Berikut hasil mini surveinya. Nah, berdasarkan provider yang digunakan, jadi didapatkan nih hasil bahwa 71,4% atau sebanyak 25 orang dari 35 responden ini menggunakan Telkomsel. Seperti yang diuraikan dalam latar belakang tadi nih, Telkomsel kan di 2002 ini masih menguasai pasar kan. Nah, bahkan di mini survei ini pun menunjukkan bahwa Telkomsel ini masih mendominasi. Next slide. Nah, selanjutnya berdasarkan pengetahuan tentang marketing spam gitu. Nah, berdasarkan mini survei ini, ternyata 80% atau sebanyak 20 orang dari 35 responden ini sudah mengetahui apa itu tentang marketing spam. Tapi ternyata ada juga nih yang belum mengetahui tentang marketing spam itu apa gitu. Sehingga dengan adanya campaign ini, diharapkan informasi tentang marketing spam ini bisa nyampai ke khalayak luas, masyarakat juga bisa lebih aware, dan juga ini juga bakal diutamakan terutama untuk para pengguna Telkomsel. Nah, sekarang berdasarkan SMS 11 ini mengganggu storage ponsel atau enggak sih gitu. Nah, berdasarkan mini survei ternyata dikatakan bahwa 85,7% atau sebanyak 30 orang dari 35 responden bilang kalau itu mengganggu gitu. Karena emang penumpukan pesan ini kan emang bahkan bisa mengganggu penyimpanan ponsel teman-teman gitu. Dan Bu Bandi, jadi ternyata mereka juga setuju nih kalau misalnya itu mengganggu. Nah, selanjutnya berdasarkan kita bertanya juga berdasarkan solusi praktis, butuh nggak sih aplikasi solusi nih untuk mengatasi SMS 11 yang jadi sampah marketing itu. Ternyata mereka bilang 31 orang dari 35 responden bilang butuh banget nih gitu. Ternyata perlu diadakannya solusi supaya storage ponsel mereka tuh bisa efektif gitu. Oleh karena itu, dari adanya survei ini dihadirkanlah campaign yang tadi kita buat, itu bernama Spam Remover by Telkomsel, Less Spam More Storage, sebagai jawaban dari keresahan responden dan juga khalayak mengenai marketing spam SMS 11 dan juga dari konsen Telkomsel supaya tidak mengganggu customer dan tetap bisa melakukan promosinya. Next slide. Selain melakukan mini survei, juga melakukan mini analisis SWOT. Apa sih sebenarnya SWOT dari spam remover itu tersendiri? Yang pertama adalah S atau strength atau kekuatan. Spam remover merupakan pelopor aplikasi di bidang marketing spam, di mana menjadi aplikasi penghapus marketing spam pertama di bidang telekomunikasi, khususnya di bidang SMS. Lalu yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Untuk periode awal, spam remover akan menjalankan aplikasi versi beta. Oleh karena itu, sistem belum terlalu memadai dalam jumlah yang banyak. Lalu ada O, opportunity. Nah, spam remover pertama dan satu-satunya menjadi peluang terbesar bagi spam remover untuk mengembangkan bisnisnya dikarenakan belum adanya pesaing. Lalu ada threat atau ancaman. Yang menjadi ancaman minimnya pemahaman masyarakat terhadap kerugian dari marketing spam. Nah, ini masih menjadi ancaman utama bagi spam remover untuk mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya, MPR objektif. Next slide. Tujuan dari aktivitas MPR ini adalah untuk menciptakan brand awareness, memberi pelanggan alasan untuk memakai produk-produk Telkomsel, memfasilitasi komunikasi, mendidik para pelanggan, dan membangun kepercayaan. Sehingga objektif result atau objektif output yang diadakan oleh campaign ini adalah menyediakan aplikasi untuk meminimalisir marketing spam yang Telkomsel lakukan supaya seluruh customer Telkomsel tidak dirugikan, terutama dari segi penyimpanan yang ada di ponsel mereka selama menggunakan provider Telkomsel itu tersendiri. Selanjutnya, nah ini objektif output atau KPI kita. Yang pertama itu berhasil mendapatkan total penginstal aplikasi sebanyak 20% dari 175 juta. Angka ini diambil dari pelanggan aktif Telkomsel, yang berarti sebanyak 35 juta penginstal aplikasi spam remover. Yang kedua,
Followers di media sosial Instagram @spamremover.idn mencapai 10.000 followers. Yang ketiga, engagement media sosial Instagram @spamremover.idn berada di angka 1.000 sampai 2.000. Engagement ini termasuk likes, komen, share, views, dan repost per postingan. Dengan menggunakan hashtag spam remover, buang yang tidak perlu, dan less spam, more storage. Next slide akan dijelaskan oleh Mauriska. Baik, selanjutnya untuk MPR strateginya. Jadi kita punya 3 strategi dan juga ada 3 taktik di dalamnya. Strategi yang pertama ada konsisten melakukan penyebaran informasi dan promosi layanan dalam bentuk SMS Blast. Jadi ini kami pihak Telkomsel tetap akan melakukan promosi mereka dengan lewat SMS Blast supaya informasi tentang layanan dan juga promosi ini bisa tetap tersampaikan kepada customer. Strategi yang kedua adalah menjadi market leader di bidang aplikasi marketing spam pertama di Indonesia. Jadi menurut riset kami belum ada aplikasi unik yang menjadi solusi atas spam marketing SMS Blast yang pengaplikasiannya dalam bentuk menghapus otomatis pesan tersebut jika tidak dibuka dalam kurun waktu 48 jam. Gitu. Jadi ini kan salah satu yang unik dan juga baru. Jadi kita ingin menjadi market leader di bidang aplikasi ini. Untuk strategi tiganya, kita menggunakan brand ambassador ternama seperti Deddy Corbuzier. Penggunaan Deddy Corbuzier ini dikarenakan dia sosok yang kekinian dan segmentasinya ini mencakup segala umur, di mana segmentasi itu juga hampir sama dengan target market dari pengguna Telkomsel, jadi dari semua kalangan, dan sesuai dengan campaign ini. Nah, selanjutnya ada taktiknya, akan dijelaskan oleh Lamhot. Silakan Lamhot. Selanjutnya ada MPR Tactics, masih bersinggungan dengan strategi yang dijelaskan Mauriska. Taktik pertama adalah menawarkan layanan aplikasi gratis untuk semua pengguna aplikasi. Aplikasi gratis ini hanya bisa dimanfaatkan oleh para pengguna Telkomsel, sehingga pengguna aktif Telkomsel akan lebih tertarik untuk mendownload aplikasi ini. Lalu taktik yang kedua, informasi promosi tetap tersampaikan, namun tidak menjadi marketing spam. Telkomsel tetap dapat melakukan promosi dan pemasaran seperti sedia kala, tetapi marketing spam dapat teratasi dengan baik dengan spam remover ini. Lalu taktik yang ketiga, memberikan informasi mengenai cara mengatasi marketing spam. Informasi secara masif diberikan kepada masyarakat agar lebih peka terhadap kerugian dari marketing spam ini. Oke, next-nya ada MPR Connector, dia ada tentang sosial media kita, ada juga melalui brand ambassador, ada juga placement ads, dan juga press conference. Nah, ini yang pertama untuk sosial medianya, silakan Lamhot. Untuk sosial media, kita memakai platform Instagram @spamremover.idn. Ini merupakan konten plan kita selama periode awal. Yang pertama itu kita ada konten opening, konten atau coming soon. Lalu kita ada launching logo, ada penjelasan mengenai aplikasi itu sendiri, ada launching juga dengan tagline kita, ada juga pengertian tersendiri mengenai marketing spam. Lalu launching tagline kita yang kedua, buang yang tidak perlu. Lalu juga ada konten edukasi, 3 cara mengatasi marketing spam. Lalu juga ada konten untuk mendownload aplikasi kita. Ada juga konten untuk how to use, gimana sih cara memakai aplikasi kita. Yaitu yang ke-10 juga ada cara kerja dari aplikasi spam remover. Yang ke-11 ada SMS promo dan marketing spam. Lalu yang terakhir ada before after setelah menggunakan aplikasi spam remover. Selanjutnya. Nah, tadi ada konten dari Instagram kita yang sekarang kita konektornya lewat dari brand ambassador. Kita memilih Deddy Corbuzier sebagai brand ambassador dari spam remover by Telkomsel karena Deddy Corbuzier ini memiliki segmentasi atau pengikut sosial media yang di mana dia miliknya tuh di segala segmentasi gitu. Nah, segmentasinya itu akhirnya sama juga dengan pengguna Telkomsel, di mana dia juga menelusuri berbagai umur dan juga segmentasi gitu. Untuk periodenya sendiri kita selama masa promosinya yaitu dari bulan Juni sampai Agustus dengan rate-nya adalah 100 juta. Nah, ini untuk rencana promosi dari Deddy Corbuzier, kita ada lewat Instagram media di username-nya @mastercorbuzier dengan followers-nya ada 11,2 juta. Nah, aktivitasnya adalah yang pertama Deddy Corbuzier akan membuat satu kreatif video di Reels-nya tentang penjelasan dari si spam remover ini. Nah, KPI-nya adalah 3 juta video views. Terus juga yang kedua ada satu kreatif foto on feeds, jadi nanti dia akan mempromosikan tentang spam remover by Telkomsel lewat foto juga dengan KPI 500.000 engagement. Nah, yang ketiga ada 3 kali Instagram Stories yang menjelaskan juga tentang spam remover by Telkomsel
dengan KPI-nya 5 juta video views. Ini KPI-nya sudah disesuaikan dengan rate dari rata-rata dari engagement yang ada di Deddy Corbuzier Instagramnya. Nah, yang kedua ada juga di YouTube-nya dia. Jadi nama YouTube-nya Deddy Corbuzier ini Deddy Corbuzier, dan konten yang akan kita masukkan adalah lewat podcast-nya di Close the Door. Jadi aktivitas promosinya adalah built-in advertising di YouTube Close the Door ini selama periode campaign. Nah, selanjutnya. Ya, selain menggunakan brand ambassador, tentunya juga kita melakukan promosi dengan placement di aplikasi My Telkomsel. Nah, bisa dilihat sendiri, kita akan placement di My Telkomsel dengan tujuan pengguna aktif Telkomsel ini semuanya terinformasi dengan adanya aplikasi baru yang bernama Spam Remover. Nah, dengan harapan ke depannya seluruh pengguna Telkomsel dapat memanfaatkan aplikasi gratis ini. Selanjutnya, ada acara press conference. Jadi acara press conference ini juga sebagai acara grand launching dari Spam Remover by Telkomsel. Acara ini akan dilaksanakan dan dengan mengundang nih rekan media dan juga rekanan dari PT Telkomsel yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Juli 2022. Waktunya itu jam 2 sampai dengan selesai dan tempatnya di Telkom Hub Ballroom di Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, ini untuk detail pembicaranya. Jadi acaranya adalah grand launching Spam Remover by Telkomsel, Less Spam More Storage. Dengan pembicara yang pertama ada Direktur Utama PT Telkomsel yaitu Ririk Adriansyah. Terus ada juga saya dan juga Lamhot sebagai Project Officer dari Spam Remover. Dan juga ada brand ambassador kita yaitu Deddy Corbuzier. Next, MPR execution-nya, ada timeline dan juga budgeting. Nah, ini untuk timeline kita sudah mulai running dari Mei kemarin untuk melakukan research dan juga planning. Terus untuk testing aplikasinya sudah dilakukan juga mulai bulan Mei dan juga awal Juli ini, dan kita akan mulai start promosi campaign-nya di Juni minggu kedua sampai dengan Agustus akhir. Nah, untuk press conference dan grand launching tadi kan ada di 9 Juli, yaitu di awal minggu pertama Juli, dan ada juga evaluasi di akhir periode promosi kampanyenya yaitu di akhir Agustus. Selanjutnya akan dijelaskan tentang budgetingnya oleh Lamhot, silakan. Ya, untuk budgeting sendiri, yang pertama itu ada research, kita melakukan research senilai 200 juta. Lalu untuk development aplikasi itu di angka 600 juta. Lalu untuk brand ambassador Deddy Corbuzier itu di angka 100 juta. Lalu digital marketing itu untuk memasarkan aplikasi kita itu di angka 50 juta. Lalu ada grand launching di angka 20 juta, ada press conference di angka 10 juta, dan biaya lain-lain 20 juta. Sehingga mencapai total 1 miliar rupiah. Nah, kebutuhan untuk launching dan running ini hanya untuk di bulan pertama. Nah, selanjutnya ada evaluation dan juga measurement yang terdiri dari preview aplikasi, preview sosial media, dan juga result objektifnya. Silahkan Lamhot. Ini untuk preview aplikasi kita. Nah, besar harapan kita, Spam Remover itu akan banyak di-download sehingga masuk ke top charts, dapat bersaing dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang ada di App Store maupun Play Store. Ya, next. Oke, ini selanjutnya adalah preview dari sosial media kita. Sejauh ini kita sudah punya 12 konten, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sama Lamhot. Ini adalah pengaplikasian dari rencana konten yang tadi gitu. Mulai dari openingnya, ada coming soon, terus juga logo juga, opening logo, terus juga kita tidak menggunakan Deddy Corbuzier di Instagram kita, jadi menggunakan kita sebagai MPR sebagai MPR dari Spam Remover ini. Terus juga ada tentang konten edukasinya juga. Nah, berdasarkan result objektif dari Instagram itu, sejauh ini kita memiliki pendukung sosial media dari @spamremover.idn itu sebanyak 239, dan ini akan terus bertumbuh pastinya. Terus untuk rata-rata per postingnya sejauh ini sebanyak 20 sampai 80 engagement dengan menggunakan hashtag less spam more storage, buang yang tidak perlu, dan juga Spam Remover. Berikut top 3-nya dari konten dengan engagement tertinggi. Yang pertama ada waktu konten coming soon kita mencapai 93 engagement. Analisis kita adalah karena ini konten pertama kita sehingga orang-orang masih penasaran dengan konten tersebut. Jadi konten ini mendapatkan engagement yang cukup tinggi. Yang kedua ada konten dari promosi tagline kami, ada di 78 likes dan juga 65 likes. Analisis kami adalah karena ini bentuk dari promosi tagline yang menarik sehingga orang-orang juga tertarik dengan konten tersebut. Akhir kata dari kami, active now Spam Remover Telkomsel, less spam more storage, buang yang tidak perlu. Thank you. Bye.